Kemerdekaan Indonesia. Kondisi geografis Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang memiliki wilayah terluas di dunia. Luas wilayah Indonesia mencapai 8,3 juta kilometer persegi. Wilayah daratan Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke berupa gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Sedangkan luas perairan mencapai 6,4 kilometer persegi. Informasi umum peta. Suatu peta dapat dikatakan baik dan informatif apabila memiliki unsur-unsur atau komponen peta yang lengkap. Kelengkapan komponen memudahkan peta untuk dibaca. Beberapa komponen peta diuraikan sebagai berikut. A. Judul peta. Menggambarkan isi dan tempat atau daerah yang digambarkan pada peta. B. Petunjuk arah atau orientasi arah, yaitu tanda pada peta yang menunjukkan arah mata angin utara, timur, selatan, dan barat. C. Skala peta, yaitu perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta dibedakan menjadi 3, yaitu skala angka, skala garis, dan skala verbal. D. Legenda, yaitu keterangan yang penting mengenai simbol-simbol agar peta mudah dibaca. E. Simbol, yaitu tanda-tanda konvensional yang mewakili keadaan sebenarnya di permukaan bumi. F. Garis astronomis, yaitu garis untuk mengetahui lokasi suatu tempat berdasarkan letak bujur dan lintang dengan angka derajat, menit, bahkan detiknya. G. Garis tepi atau border, yaitu garis untuk membatasi liputan peta dan tempat meletakkan garis astronomis. H. Inset, menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. I. Lettering, yaitu tata cara penulisan di dalam peta. J. Sumber peta, menunjukkan lembaga atau institusi yang membuat peta tersebut. K. Tahun pembuatan, yaitu waktu yang menunjukkan peta tersebut dibuat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi. L. Warna peta, mencirikan keadaan tertentu permukaan bumi pada peta. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi atau posisi daerah tersebut dibandingkan dengan posisi daerah lain. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya terurai sebagai berikut. A. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina dan Laut Tiongkok Selatan. B. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. C. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. D. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Negara maritim dan agraris. Indonesia juga terkenal dengan sebutan negara maritim dan negara agraris. Disebut negara maritim karena potensi sumber daya kemaritiman yang dimilikinya sangat besar. Sebagian besar wilayah di Indonesia berupa lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, kekayaan sumber daya di laut juga tidak kalah besarnya. Sektor maritim dan agraris di Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dapat membawa masyarakat Indonesia pada peningkatan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Kekayaan hayati Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
Indonesia sudah dikenal sebagai bumi yang kaya sejak zaman peradaban kuno. 1. Keanekaragaman hayati. Sumber daya alam hayati merupakan semua jenis sumber daya alam yang termasuk dalam jenis makhluk hidup. Contohnya, mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam hayati dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nabati dan hewani. Sumber daya alam nabati adalah berasal dari tumbuhan atau nabati. Sumber daya alam hayati ini beragam dan memiliki jumlah banyak. Pemanfaatan dari sumber daya alam hayati yang nabati, antara lain sebagai bahan pangan, sandang, bahan kayu olahan, dan obat-obatan. Sumber daya alam hayati hewani adalah berasal dari hewan atau hewani. Keberadaan dan jumlah sumber daya alam hayati yang hewani juga banyak. Pemanfaatan dari sumber daya alam hayati yang hewani adalah sumber pangan sehari-hari, kerajinan, usaha peternakan. 2. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Letak Indonesia yang berada di Khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. 3. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam akan dapat bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya. A. Sumber bahan pangan. Sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan yang dijadikan sumber makanan: sapi, kambing, ayam. Tumbuhan yang dijadikan sumber makanan: sawi, tomat, wortel, padi, ubi, cabai. B. Bahan pakaian. Pakaian yang kita pakai berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas dan kapuk. Contoh hewan yang dimanfaatkan sebagai penghasil serat adalah ulat sutra dan domba. C. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan antara lain kunyit, temulawak, jahe, dan kumis kucing. Hewan pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Hewan yang bermanfaat sebagai obat adalah kadal, kelelawar, dan cacing tanah. Kadal digunakan sebagai obat gatal-gatal. Kelelawar dijadikan sebagai obat penyakit asma. Cacing tanah digunakan untuk menurunkan demam. D. Peralatan rumah tangga. Beberapa jenis tumbuhan digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Bahan yang paling banyak digunakan adalah kayu. E. Bahan bakar, bensin, minyak tanah, dan solar berasal dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi merupakan bahan mentah yang diolah menjadi bahan bakar untuk berbagai kendaraan. F. Bahan bangunan. Sebuah gedung atau rumah terdiri dari berbagai bahan material. Bahan material itu terbuat dari batu-batuan, besi, pasir, dan tanah yang sudah diolah. Kekayaan alam Indonesia. 1. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam menurut penggunaannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan tetap tersedia, walaupun dipakai terus-menerus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui banyak jenisnya, di antaranya tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang,
Bahan tambang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan tambang mineral dan bukan mineral. 2. Dampak pengambilan bahan alam. Penebangan hutan secara liar dapat merusak sumber daya alam hutan. Pada musim penghujan tiba, tanah dapat terjadi bencana tanah longsor, erosi, dan banjir. Kesengajaan manusia membakar hutan juga menjadi faktor penting terjadinya kerusakan lingkungan. Asap mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Selain itu, kebakaran hutan menyebabkan hewan-hewan dan tumbuhan hutan mati. Keberadaan laut sebagai penyedia protein hewani juga dapat terancam rusak. Pengambilan ikan dengan cara bom, aliran listrik, dan racun dapat memusnahkan makhluk hidup laut. 3. Menghemat energi dan mengurangi pencemaran. Agar kekayaan sumber daya alam tidak segera habis, perlu dilakukan pelestarian sumber daya alam. Upaya-upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pelestarian hutan, yaitu dengan tebang pilih dan penanaman bibit baru. B. Pelestarian laut, yaitu dengan penangkapan musiman untuk ikan. C. Pelestarian bahan pangan, menggunakan bahan makanan pokok lain seperti jagung, ketela, kentang, dan padi. Agar kita dapat memanfaatkan energi listrik secara berkesinambungan, maka kita harus menghemat. Penghematan dapat dilakukan dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Penggunaan bahan bakar minyak secara berlebihan juga dapat mengakibatkan persediaan minyak di perut bumi berkurang. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan bahan minyak secara hemat. Selain itu, kita dapat menggunakan bahan bakar alternatif.